Siapa kamu? Siapa kamu? Tadi ada Pak Kirman datang ya? Olahragaan tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sudah diparipurnakan oleh DPRD. Tetapi saat ini, sampai dengan saat ini, perda tersebut belum kita para dunia olahraga. Yang mudah-mudahan nanti ke depan salam olahraga. Silaturahmi Ibu Wati Musyirawati Islam di sini. Terima kasih. Dan hadir ke KONI bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar di KONI Kota Cirebon. Yang kami hormati juga para ketua cabur yang hadir juga mungkin bersama jajarannya, dan juga pengurus KONI yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, rasa syukur tentunya kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama untuk bersilaturahmi dengan Pak Wali, dengan Bu Wali terpilih. Kesempatan pada pertemuan kali ini semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kemajuan KONI Kota Cirebon ke depan. Untuk informasi Pak Wali dan Bu Wali bahwa KONI sekarang ini membawahi cabur aktif ada di 39 cabur ya. Koreksi barangkali salah, 39 cabur yang hari ini hadir. Ada dari di depan, jajaran depan nih, ada dari Perwosi ya, Ibu Sumarni, kemudian dari Pak Kirman dari PLT, mangga ini Mirian ya, Tuan dari Pak Wali, kemudian juga seluruh pengurus cabur di sini Bu, ada dari drum band ya, Pak Edi Bagja. Saya ini nggak pakai kacamata ya, ketinggalan jadi nggak kelihatan, tapi saya coba untuk hafal dengan ada dari volley sudah hadir ya, dari bowling juga sudah hadir, dari selam Pak Nur Hayat ya, dari selam, kemudian dari judo Pak Reza hadir ya, Pak Reza ya, ini Pak Reza Mansur, dari PSSI hadir nih ya, Pak Sohib mewakili ya, kemudian dari pencak silat ya ada Pak Bagam ya mewakili ya, mohon maaf apabila ada di basket ada Pak Dedi ya, Pak Dedi hadir, dari apalagi nih, dari Dayung Perserosi sepeda ada ya, dari Pasi atletik ada ya, dari tinju hadir ya, dari tenis meja boxingnya di tinju, apa Muantai ada, Muantai belum hadir ya, sakit Bu, sakit. Ada dari itu tarung derajat Bapak Opi, mana Pak Opi, nah ini tarung derajat olahraga bela dirinya Kota Cirebon, kemudian FPTI Panjat Tebing, mana Panjat Tebing ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Perbasasi, dari Perbasasi Sombol, kami ini akan mengakhiri masa kepengurusan KONI di Sayang. Harusnya habis di Desember, cuma karena ada persiapan
Porprov, di mana ada regulasi yang memang harus segera disosialisasikan, sehingga saya kepengurusan diperpanjang sampai dengan April. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan informasi yang kami terima, mudah-mudahan Pak Wali sesuai ya beritanya tanggal 6 Februari akan dilantik ya. Insya Allah sesuai dengan kita semua, kita akan memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Kota Cirebon ini dengan memberikan prestasi melalui olahraga, sehingga SDM melalui indeks prestasi masyarakat yang dibutuhkan akan kita persembahkan melalui olahraga, prestasi yang kita berikan sehingga membawa harum nama Kota Cirebon di tingkat daerah, Jawa Barat, nasional, bahkan mungkin insya Allah di tingkat internasional. Nah, untuk mengenai arahan nanti dari Pak Wali sebagai informasi terkait dengan adanya rencana untuk Porprovnya sendiri, bukan olahraga provinsi, itu di 2026. Nah, ini akan diawali dengan adanya babak kualifikasi. Sudah ada yang sudah melaksanakan dikemas dalam bentuk kejurda, itu dari basket sudah berlangsung kemarin di Depok ya Pak Dedi ya, sudah alhamdulillah sudah meloloskan putra dan putri, dan CX3-nya belum ya? Belum. Sudah melaksanakan, putrinya mendapat juara pertama ya untuk lolos ke babak kualifikasi, dan putranya di juara 3. Tetapi mereka semua masuk ke dalam 12 tim yang nantinya akan berlaga di Porprov. Nah, persiapan-persiapan yang akan dilakukan juga sedang dipersiapkan oleh cabur-cabur yang lain. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, BK-nya bisa kita ikuti dengan sempurna, pemerintahnya memberikan dukungan penuh terhadap olahraga, karena di sini dengan semangat yang baru, spirit yang baru, kita akan memberikan dukungannya, dan mudah-mudahan harapan dari kita semua selaku penggiat olahraga bisa menjadi lebih baik lagi ya. Terkait dengan rencana pergantian kepengurusan, kita juga sudah mulai melakukan sosialisasi. Yang bukan terakhir, ini nanti akan ada lagi sosialisasi berkait dengan regulasi yang memang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui KONI Jabar. Mudah-mudahan segala sesuatunya nanti bisa kita ikuti dengan lancar, kita akan ikuti prosesnya dengan tahapan-tahapan yang benar, sehingga nantinya menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi harapan kita semua di KONI, dan menjadikan KONI menjadi lebih baik lagi. Jadi ada 2 agenda Pak hari ini Pak Wali, Bu Wali. Hari ini adalah mengenai informasi terkait dengan adanya kepengurusan KONI yang akan digelar musyawakatnya. Kita menunggu nanti waktu yang nanti disampaikan oleh panitia. Kemudian yang kedua adalah gelaran BK, babak kualifikasi. Ini menjadi sangat penting karena menjadi pintu masuknya para cabur ini bisa berlaga di Porprov ya. Sebagai informasi, selama saya di KONI sudah menggelar 4 kali Porda, dulu namanya Porda, kemudian berubah menjadi Porprov. Nah, itu di 2010 kita pernah mengikuti Porprov di Bandung dengan perolehan medalinya waktu itu masih 5 ya, 5 medali emas. Kemudian di Bekasi di tahun 2014 9 ya, langsung ke 18 emas, sehingga kita bisa masuk ke 10 besar. Kemudian berikutnya di Porda masih di 2018 itu kita tetap bisa mempertahankan 2018 itu dengan 18 medali emas, dan di 2022 kemarin kita mengalami penurunan medali. Itu terjadinya di 10 kota kabupaten penyelenggaraannya, sehingga dinamikanya memang sangat luar biasa. Tetapi para cabur kita alhamdulillah bisa mempertahankan dan bahkan bisa meningkatkan
prestasinya dengan baik. Nah, mudah-mudahan di 2026 nanti kita akan mendapatkan satu stimulus yang lebih baik lagi. Nah, oleh karenanya dalam forum ini, kesempatan ini akan kita gunakan untuk dialog. Ya, dialog setelah didahului nanti dengan arahan dari Pak Wali dan Ibu Wawali terkait dengan arahan yang ingin dicapai, apa yang akan ditugaskan kepada KONI, karena KONI ini membawahi olahraga prestasi, ya. Jadi olahraga prestasi yang ada di cabur, yang mempunyai anggota-anggotanya adalah klub-klub yang ada di dalamnya. Ini wadahnya ada di KONI. Cirebon. Nah, ini tentang bicara teknis dan lain sebagainya, tentunya ini juga nanti yang enaknya sih setelah dilantik. Jadi saya bisa menanyakan ke Pak Kadis, walaupun saya sekarang tanggal 6 kan dilantiknya ya, saya bersampingan dengan Pak Kadis, saya belum ranahnya untuk bisa menanyakan anggarannya berapa sih Pak Kadis, kan gitu ya. Kan gak etis rasanya ya kan ya. Jadi Pak Kadis yang bisa membantu nanti juga untuk bisa menganggarkan KONI juga kan, tapi kan saya nggak mungkin saya tanyakan hari ini. Setelah dilantik mungkin saya wajib menanyakan itu. Gitu mungkin ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Setuju. Ya setuju ya. Jadi lebih dalamnya kita bahas setelah pelantikan, dari terkait masalah anggaran dan lain sebagainya. Tentunya ini persiapan Pemprov, Porprov juga kita bicarakan lebih lanjut nanti setelah pelantikan. Kita masih punya waktu karena kan penyelenggaraannya kan di 2026. Nah, ini sedikit sekilas saja saya bercerita tentang pelaksanaan olahraga dulu saya di provinsi. Mungkin saya udah kenal sama Bu Era udah lama, Pak Dudung juga kan dengan Pak Gugi dan lain sebagainya. Dulu saya punya klub namanya Wahana Express bareng dengan putrinya Bu Era. Terus beralih lagi sekarang ke Wahana apa sekarang tuh Risco bikin lagi tuh karena sudah dilepas sama saya kan. Dulu juga saya juga di PT SMI tenis meja, bawa juga untuk PON dulu, termasuk volley di PON di tahun berapa tuh Bu? 2000 berapa tuh ya. Nah terus saya PON berikutnya saya bawa atlet tenis meja Jawa Barat. Ini ceritanya luar biasa tuh. Biasanya kalau saya ngajak makan teman-teman atlet volley, kalau menang pertandingan kita makan-makannya atlet volley kan ya sedikit. Kita mah cuma satu ini. Nah kalau nasi padang kan satu nambah, satu kepal lah. Atlet volley kan 4 sampai 5 sekali makan, belum nanti nambah kan gitu ya. Tapi senang saya waktu itu karena satu kebanggaan buat saya bahwa atlet itu saya bawa lalu menang kan gitu ya. Nah tiba-tiba tahun berikutnya saya diperintahkan Pak Gubernur untuk membawa atlet tenis meja, menang juga waktu itu di Kalimantan Timur di Bontang, menang juga. Yang pertama kali Jawa Barat mendapatkan medali, waktu itu saya yang bawa ke sana. Saya juga traktir makan, tapi lupa saya bawa traktir makannya orang tenis meja yang makannya irit. Saya begitu luar biasa banyak, pimpinan saya bilang, "Dok, kamu pesen ini bener nih makan buat atlet kita." "Iya Pak, kok banyak-banyak?" "Loh, kan atlet makannya banyak-banyak Pak." "Kamu harus ingat, yang kita bawa sekarang bukan atlet volley, yang kita bawa atlet tenis meja." Ya benar, orang tenis meja itu kan nggak mau makan banyak-banyak, paling dari satu batok itu setengahnya, yang lainnya itu tak bungkus dibawa ke hotel atlet. Saya kasihkan ke Pak Gugi, "Pak Gugi, ini bukan
bukan sisa, tapi kelebihan untuk memesan. Jadi atlet voli yang ngabisin ini semua. Jadi saya senang gitu loh di olahraga, walaupun saya nggak bisa, tapi saya senang untuk membina, saya senang juga untuk mencari bibit-bibit yang tentunya saya ketemu Bu Eha juga melalui Pak Rizko dan Samsul Jais untuk mencari bibit, dan ternyata Gisya, dan sekarang udah nikah tuh ya, udah nikah dengan Juda dari Samator ya. Oh, Bayangkara sekarang. Iya. Polisi. Iya, polisi, banyak polisi. TNI AU banyak. Ada TNI AL juga ada. Yang dulu juga tergabung dalam Wahana Express. WG itu ya, Wahana Group. Jadi insya Allah ke depan saya akan lakukan dan saya akan bina semua atlet-atlet di Kota Cirebon ini. Tentunya kita dengan serius menangani cabur-cabur tersebut, tidak hanya gugur kewajiban yang tertulis dalam KONI provinsi ataupun pusat, ada cabur A, B, C, D, E, tapi kita membinanya nggak serius. Nah, untuk itu saya juga sekarang lagi koordinasi dengan Kementerian Olahraga tentang Stadion Bima yang kita miliki, Pak Kadis. Stadion Bima yang kita miliki, saya juga sudah bicara dengan Pak Jenderal Dudung juga terkait dengan Stadion Bima ini, yang tentunya insya Allah mudah-mudahan kita doakan semuanya kita dapat bantuan untuk bisa merevitalisasi dari Stadion Bima ini. Dan secara kebetulan Pak Kemenporonya adalah dari Golkar. Jadi saya berdiskusinya akan lebih mudah, berdiskusinya hari ngarayuna, mudah-mudahan akan mudah, dan mudah-mudahan Cirebon menjadikan prioritas untuk bisa direvitalisasi. Namanya sekarang belum dilantik ya Bu ya, kita berdua jadi pengangguran, tapi pengangguran bagaimana caranya kita bisa mengukur jalan terus bisa ke tempat tujuan, bukan hanya untuk jalan-jalan saja, tapi untuk kepentingan warga Kota Cirebon. Jadi saya dan Bu Farida terus keliling silaturahim, tentunya silaturahimnya sambil membujuk-bujuk ya Bu ya, supaya bagaimana dari pusat ataupun dari provinsi bisa membantu kami untuk proses-proses pembangunan, yang tentunya proses pembangunan yang sudah kita miliki, bukan proses pembangunan yang baru. Ya, satu contoh Stadion Bima yang sudah kita miliki, tapi kas daerahnya nggak muat dan ini berat jika dikelola oleh pemerintah daerah, maka kami harus bersinergis dengan provinsi dan kementerian di pusat. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Yang namanya usaha, mudah-mudahan dari sekian saya lakukan, masa sih nggak ada yang nempel, masa sih nggak ada yang bisa terdistribusikan untuk Kota Cirebon. Semoga. Jadi saya berpesan dengan Bapak Ibu semuanya, walaupun belum dilantik, tapi pesankan boleh Bu ya, boleh ya. Kan kalau udah dilantik nanti kan perintah gitu ya. Ya, pesan dulu bahwa kita memiliki 39 cabur yang tentunya itu kita juga harus serius semua menanganinya. Jadi sekali lagi bukan hanya gugur kewajiban saja bahwa di Kota Cirebon ada cabur A, B, C, D, bukan itu, tapi bagaimana bisa mencarikan bakat-bakat yang berprestasi. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, warga Kota Cirebon ini yang berprestasi, ayo kita ambil, kita pupuk, kita fokuskan untuk bisa juga berprestasi, bukan hanya di kota, tapi di tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, bahkan mungkin nanti tingkat internasional. Jadi salah satu nanti daya tarik Kota Cirebon adalah dari
di kota-kota lain yang belum memiliki stadion, dibikin stadion. Diupayakan bagaimana stadion itu ada di kotanya atau di kabupaten itu sendiri. Nah, kita sudah ada Stadion Bima, tapi kita tidak bisa membina secara optimal dan serius terhadap tadi. Jadi setiap cabur tenis meja, basket, volley, atlet dan lain sebagainya ini kita konsentrasikan di situ. Nah tentunya ini kan kaitannya semuanya kan dengan anggaran mungkin tadi sih. Ya Bu Ketua ya. Nah, anggarannya udah cukup. Ini baru melapor di Kajang aja, ya Pak Kadis. Oh gitu. Ya, kualifikasinya belum dianggarkan oleh pemerintah. Informasi dari Pak Kadis Pora, betul? Iya. Yang penting kan Bu Ketua, bukan saya yang nanya kan. Informasi. Iya. Jadi saya belum berhak untuk menanya Pak Kadis. Jadi kalau Bu Ketua boleh. Ditampung aja. Ditampung. Tapi ya mohon saran Pak Kadis ya, mohon saran dari saya, nanti itu harus diperhatikan. Ini ada Pak Dewannya juga yang jadi pembina cabur juga. Ini juga kita perlukan, kita pentingkan atlet-atlet kita, ya kan? Karena kita kan harus membentuk generasi dari sekarang, bibit-bibitnya dari sekarang. Jadi kalau kita tidak ada regenerasi, apapun yang akan kita lakukan pasti terhambat dan tersumbat dan tidak akan pernah selesai, bahkan tidak akan pernah sukses. Generasi itu, regenerasi itu perlu, pembibitan itu perlu, apalagi di cabur-cabur yang ada di kota Cirebon 39 cabur ini, mana yang kira-kiranya berpotensi untuk mendapatkan gelar juara sampai juara nasional misalnya, ayo kita konsentrasikan di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga cabur lain juga harus melakukan hal yang sama. Karena masalah uang maupun ada Pak Dewan di sini, ada Pak Kadis lah, kita ngangan bareng aja. Pak Kadis ya? Iya, kita harus cari bareng. Maka pembibitan itu harus mulai dari sekarang. Insya Allah kalau semuanya apa yang saya impikan dalam benak saya bahwa stadionnya nanti akan dikelola dengan benar dan baik, tentunya fasilitas dan sarana olahraga pun untuk anak-anak kita ini juga baik untuk dilakukan di sini. Jadi nanti terpusat semuanya di sini, tidak ada lagi yang nanti di tempat-tempat lain, semuanya terpusat, kita fasilitasi. Jika Stadion Bima ini juga dikelola oleh pihak ketiga, maka saya akan ada dispensasi bagi atlet kami yang berprestasi untuk bisa menggunakan fasilitas dan ini juga harus bisa menggandeng juga ada Bapak Bimanya disewakan Pak, nggak bisa latihan ya? Kalau Bimanya disewakan nggak bisa latihan Pak. Disewakan bisa. Hari ini salam olahraga. Cirebon bisa, Cirebon juara. Perlu menghafal nih, Pak Wali udah hafal belum? Pak Wali dites ya. Cirebon bisa, Cirebon juara. Oh, udah hafal. Nanti lulus ya, lulus kita di KONI ya. Dan bisa diterima kita nih di KONI. Terima kasih. Iya, saya ucapkan terima kasih Ibu Ketua, Ibu Hajawati Nusilawati. Aduh, ini sahabat saya. Sarjana Hukum, SHMH, ya. Ibu Notaris juga, Ibu PPAT, Masya Allah. Ibu Sri Mariati, Bapak Kadis, salam kenal Bapak Kadis Pora. Iya, serta Bapak, aduh, ini wajahnya sih tidak panggilan ya, tapi tetap aja nih, mohon maaf Pak. Iya, Bapak Dewan juga, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, tak kenal maka tak sayang ya. Nanti kalau sudah kenal, kita sayang-sayangan. Tadi ya, apa namanya ini, Ketua Cabur 39 yang saya hormati, pengurus KONI yang saya hormati, dan semua rekan-rekan yang saya banggakan hadir di pagi ini, di siang ini. Terima kasih atas silaturahminya, undangannya dari KONI ini.
walaupun kami belum dilantik tapi sudah diundang. Ya, jadi tidak banyak yang tadi Pak Wali masih ada rem ya, jangan gas dulu ya. Biasa kita gaskeun tapi mah direm dulu Pak Wali. Ya, terima kasih atas perjumpaan kita, pertemuan ini. Semoga bisa menjadikan silaturahmi yang berkelanjutan sesuai dengan visi-misi kita, selalu berkelanjutan ya Pak Wali. Nah, silaturahmi kita juga insya Allah akan berkelanjutan. Semoga kita bisa bersinergi, bekerja sama sebagai mitra pemerintah dengan KONI ini di bidang olahraga ya khususnya. Semoga kita bisa lebih baik lagi ya. Tetap fokus, semangat dan bahagia. Jangan pernah menyerah. Ibu Wati tadi katanya apa? Dari 18 emas menjadi 10. Pokoknya ingat lagu The Massive. Jangan pernah menyerah. Nah, ya kita tingkatkan bersama-sama, oke? Ya mungkin dari saya cukup. Bu Wati, kenalin, oh ya ini saya mengajak putra saya Ria Irvanto aktif di maraton yang dilari. Nah, mungkin jadi atlet, apa pantas jadi atlet lah ya? Badannya sebesar ini atau sudah telat? Nah, ada adiknya. Nah, saya mau cerita, belum ditutup deh ya. Boleh nih? Belum istirahat kan ya? Belum lapar? Iya, mau cerita ini kakaknya di lari, adiknya di basket, tapi dua-duanya tidak menjadi atlet. Itu makannya, oh iya Papua Thai. Oh, Enggak tahu deh. Ini saya tadinya kan udah Pak Agung aja berangkat, terus ada Pak Wali katanya. Ya baiklah, untuk anggaran sementara gitu ya. Yang untuk rutin itu sekitar 3 miliar Pak. Untuk rutin, tapi tidak untuk BK. Makanya BK sudah berjalan. Ibu ketua sudah senyum aja. Nah, ibu ketuanya rutin itu biasa 3 miliar Bapak untuk kegiatan rutin. Nah, kemudian untuk BK belum kita usulkan atau belum kita anggarkan. Sudah diusulkan. Ya udah diusulkan ya. Tapi makanya tadi ke Pak Wali bisik-bisik, wah ini BK-nya belum ada. Aduh. Pak Wali, agenda hari ini pertemuan dengan seluruh cabang olahraga dan juga pengurus KONI di awal seperti apa nih Pak Wali? Ya, alhamdulillah hari ini saya dan Bu Siti Farida bisa hadir silaturahim dengan teman-teman KONI. Semua cabur ada tadi difasilitasi oleh ketua. Alhamdulillah, dan kami juga sudah bincang-bincang sedikit saja. Tentunya intinya nanti ke depan apa yang sudah dilakukan Ibu Wati dan kawan-kawan tentunya sebagai pengurus ini kita akan lebih kembangkan lebih baik lagi. Kemarin sudah baik, kita akan lebih baik lagi. Kita mendapatkan medali apa yang sudah dikelola sama Bu Wati dan teman-teman itu 18 ya, 18 tentunya kita akan tingkatkan lagi tentunya dengan adanya pembinaan yang intensif, serius dan memang berkelanjutan. Pesan khusus untuk para cabur-cabur dan atlet Pak seperti apa nih Pak Wali? Tetap semangat, jangan pernah patah semangat jika ingin meraih sesuatu mendapatkan juara. Semangat saja. Oke. Pak, soal kawasan Bima Pak, seperti apa Pak nanti ke depan? Ya, kawasan Bima saya punya mimpi dan keinginan. Ini juga kita sedang lakukan upaya namanya usaha dan upaya kita harus lakukan. Cuma nanti mendapat atau tidaknya ya nanti kita lakukan ya. Mudah-mudahan ini ada bantuan revitalisasi dari Kemenpora. Ya. Berarti akan komitmen dikelola oleh Pemkot Cirebon ya Pak? Nanti kita lihat pengelolaan Pemkot secara utuh, secara murni pasti akan nggak mampu karena biaya pemeliharaan sangat besar. Nanti kita akan lihat apakah nanti kita yang mengelola atau pihak ketiga yang mengelola. Yang penting kita tidak mengeluarkan biaya, tapi justru kita bisa mendapatkan biaya. Pak, ini kan ada rumor bahwa stadion
ini disewakan ke pihak lain Pak, ke pihak swasta malah. Nah ini komentar Bapak seperti apa Pak kalau stadion ini malah disewakan dan tidak bisa digunakan untuk latihan bahkan oleh atlet-atlet Kota Cirebon? Saya belum banyak komentar karena saya juga belum tahu. Saya harus tahu dulu kronologisnya seperti apa, baru nanti saya bisa berkomentar. Saya akan pelajari. Siap. Ibu, sedikit komentar Bu, setelah bertemu dengan para pengurus KONI dan seluruh cabang olahraga nih, bagaimana Bu Ida? Alhamdulillah bisa silaturahmi, bertemu dengan pengurus KONI dan ibu ketuanya. Kalau kami belum dilantik nih, alhamdulillah sudah diundang ke acara beliau. Nah, kita semoga bisa bersinergi, bekerja sama untuk kemajuan Cirebon ini di KONI, yaitu diantaranya di dalam olahraga dan prestasi. Semangat terus, fokus dan bahagia. Terima kasih. Ibu Wati sebagai teman-teman kayak Bida. Tambahan ke Bapak Bu. Iya. Pak, maaf satu tambahan Pak. KONI kan sudah mau berakhir nih Pak kepengurusan. Ada arahan nggak Pak atau salon nih Pak untuk ketua umum? Ya, nanti sesuai dengan aturan yang ada nanti saya pelajari dulu. Baca dulu. Karena kan saya belum, baru hari ini baru dikasih. Saya nanti akan pelajari dulu. Awalnya barangkali punya putra mahkota. Tidak ada putra mahkota. Siap. Nggak ada. Siap, Ibu, baik. Sedikit Ibu komentar Bu sebagai ketua KONI Bu. Ya alhamdulillah senang banget ya hari ini bisa disempatkan waktunya Pak Wali, Bu Wali menyempatkan hadir di KONI. Ini satu kebanggaan, mudah-mudahan ini menjadi spirit buat kita dan para anggota bisa lebih semangat lagi karena mendapatkan suntikan yang mudah-mudahan bisa berlanjut dengan stimulus yang nantinya bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Mit tambahan Tang. Baik, terima kasih. Baik, Pak Sohib Abda dari Sekjen PSSI Kota Cirebon ini melihat tanggapan pertemuan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota terpilih tadi dengan para insan olahraga sekota Cirebon dan pengurus KONI, bagaimana Pak Sohib? Ya, kami menyambut baik. Artinya bahwa niat baik Wali Kota akan memperbaiki anggaran untuk semua cabur dan akan membantu pembinaan. Artinya bahwa semua cabur insya Allah akan dibaikan untuk masalah anggaran. Dan yang saya tadi dengar Ibu Ketua KONI juga mengusulkan bahwa atlet-atlet yang mendapat medali emas akan diakomodir untuk menjadi pegawai. Itu sangat baik sekali untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet Kota Cirebon. Artinya itu adalah sebagai motivasi agar atlet-atlet Kota Cirebon akan mendapatkan tempat yang terbaik di Porda 2026 ini di Kota Bogor. Tadi ada Pak Kirman ketemu ya? Olahragaan tahun sebelumnya, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu sudah diparipurnakan oleh DPRD. Tetapi saat ini, sampai dengan saat ini, perda tersebut belum kita para dunia olahraga. Yang mudah-mudahan nanti ke depan Perda SPDI selaku wakil wali kota terpilih silaturahmi Ibu Wati Muslimawati SKD silakan. Terima kasih. Dan Mas. Salam